Saya pikir terkait soal perdebatan yang terjadi antara Refli Harun dan M. Kodari yang berlangsung tadi malam pada acara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono itu sudah berakhir, tapi ternyata kemudian ada fase di mana Muhammad Kodari memberikan satu klarifikasi sekaligus pernyataan yang sangat menohok terhadap kejadian itu, di mana beliau secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Refli Harun ngamuk-ngamuk itu karena ketidaktahuannya atau kasarnya karena kebodohannya lah melihat bagaimana proses pilpres atau pemilu kali ini, seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad Kodari itu tidak berdasar pada ilmu pengetahuan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Refli Harun ya di dalam kontennya yang terakhir pada saat menanggapi dan mengklarifikasi apa yang terjadi pada saat berdebat dengan M. Kodari. Bahkan lebih sederhananya itu sangat tendensius, sifatnya sangat pribadi karena menganggap dirinya katanya jauh lebih senior 4 tahun daripada M. Kodari. Nah, padahal kalau kita melihat bahwa substansi perdebatannya sesungguhnya adalah soal Prabowo menang Pilpres, lalu kemudian calon yang dijagokan oleh Refli Harun kala yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, bagaimana Muhammad Kodari memberikan klarifikasi sekaligus tohokannya terhadap Refli Harun, kita simak secara baik-baik. Ini sangat penting sahabat. Ini semua adalah merupakan salah satu bentuk edukasi bagi kita semua yang selama ini selalu seuson menganggap bahwa pemilu itu hanya sekedar permainan. Kontestasi pemilu itu bukan sekedar permainan, tetapi itu ada ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya bagaimana mendrive seseorang untuk bisa terpilih menjadi calon presiden ataupun terpilih menjadi anggota legislatif dan baik itu bupati ataupun gubernur. Coba kita simak bagaimana paparan M. Kodari. Hebatnya tidak pernah emosional. Nah itu keunggulan itu. Biasanya emosi orang kalah, Bang. Kalau orang menang, ngapain emosi, Bang? Tenang aja, iya. Oh, menang itu ya ciri-ciri ya. Iya. Oke, kita mulai aja dari yang tadi malam ya, Bang. Ya. Acara di iNews itu kan Abang udah sebut ya. Yang hostnya Aiman itu tadi malam itu launching acara pertama. Nah di situ kan pada dasarnya ada tudingan-tudingan bahwa ini semua adalah manipulasi. Ya, rekayasa. Ya, prosesnya menuju ke pemilu, coblosannya, termasuk hitungannya itu semuanya adalah rangkaian kecurangan. Iya. Nah, misalnya Refli Harun mengatakan bahwa tanda-tanda bahwa ini adalah kecurangan, kok bisa 02 itu dari 2 hari sebelumnya udah pesan sound system. Wah, ini gara-gara mau curang ini. Nah, ini kan pikiran orang konspiratif, ya, orang cepet, orang yang nggak ngerti ilmu pengetahuan, Bang. Iya. Padahal kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun mengerjakan ilmu pengetahuan pemilu ini, Bang. Pemilu ini ada ilmu pengetahuannya, Bang. Ada ilmu pengetahuannya dibahas di kampus-kampus, Bang. S1, S2. Di kampus saya S2 di Inggris itu, jurusan itu political behavior. Perilaku politik. Kampusnya Essex University. Kalau nggak percaya datang ke sana, sekolah no ke sana. Bung Refli. Ada kuliah mata kuliah yang temanya itu adalah voting behavior. Yang kira-kira isinya yang kita bahas. Iya, betul. Bukunya tebal-tebal, Bang. Salah satu studi paling mapan dalam ilmu politik itu dan paling saintifik itu, Bang, adalah soal voting behavior atau perilaku pemilih. Jadi jawaban saya sederhana aja. Kenapa sudah dipesan dari 2 hari yang lalu? Karena sudah tahu bakal menang. Dasarnya adalah survei. Iya. Kan kita bahas di sini. Kelebihannya itu di situ. Kita bahas di sini. Iya. Angkanya misalnya dari beberapa lembaga itu 52, 53 gitu. Anda pernah Dan kita udah buat estimasi nih, kira-kira ini tembusnya berapa nih? Bulan lalu kita sudah buat trajectory. Anda yang buat 55. Anda bilang 54, 55. Iya, Bang, kita tahu, Bang. Cuma tambah 2 doang. Jadi saya sampaikan kepada Bung Refli, Anda nggak mesan sound system karena Anda tahu Anda bakal kalah. Habis itu marah-marah lagi mempersoalkan Anda ini sebetulnya siapa? Anda ini pengamat atau Anda ini tim sukses segala macam. Jadi kepribadi lah. Anda datang ini sebagai apa gitu. Saya bilang saya ini peneliti tapi juga aktivis.
Saya ini aktivis sekali putaran. Kalau Anda nggak tahu, berarti Anda yang kurang pengetahuan, kurang tahu. Karena omongan ini udah terjadi di mana? Betul. Udah ngomong di mana? Iya, betul. Iya kan, Bang? Iya, betul. Nah, soal kemudian kenapa saya diundang sebagai apa? Ya bukan wilayah saya. Tanya sama Ainyus. Aimannya bingung-bingung mau jawab. Nah, dalam acara tadi malam juga, saya kan istilahnya ada debat dengan Adian kan. Adian mengatakan ini kesalahan, ini komisi, ini negara harus bertanggung jawab. Nah, saya tahu yang dia maksudkan itu adalah presiden harus tanggung jawab. Dia yang disebut negara itu presiden ya. Sebetulnya. Yang ditembak ini kan presiden kan. Iya. Saya bilang, Bang Adian, KPU sekarang ini lembaga independen. Maksudnya apa? KPU itu tidak seperti pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru itu di bawah Kemendagri. Mendagri di bawah presiden. Singkat kata, KPU itu di bawah ketiaknya dari presiden. Nah, sekarang KPU itu tidak berada di bawah presiden. Pertanggungjawabannya kepada siapa? Nanti kepada DPR. Ini DPR, ini KPU bermasalah, ini nggak kompeten segala macam. Iya, tunggu aja, ntar kan yang tanggung jawabnya sama ente yang di DPR. Terutama yang sesuai dengan komisi KPU. KPU kerjasama kan, apa komisi 2, komisi 1, lupa juga persisnya. Nah, jadi di titik itu sebetulnya ketika ada yang mengatakan ini KPU bermasalah, ini bagian dari manipulasi. Satu, desain kelembagaannya sudah independen, tidak di bawah presiden. Yang kedua yang saya sudah tambahkan juga, woi, tolong ingat-ingat bro, KPU ini anggotanya itu dipilih oleh partai politik. Nah, walaupun tidak diungkapkan secara formal, kita tahu secara informal, sesungguhnya anggota KPU ini semuanya adalah alokasi atau pilihan dari partai politik. Betul. PDI mau siapa, Golkar mau siapa, punya jagonya masing-masing. Gerindra punya jagonya, Demokrat punya jagonya. Jadi sebetulnya anggota KPU itu, walaupun pakai seragam, sebenarnya Bang, mereka itu, dia orang itu, bajunya itu merah, kuning, hijau itu Bang. Kan seragamnya sama kan? Sebetulnya kayak klub sepak bola itu Bang, ada merah, kuning, hijau itu Bang. Iya. Nah, kalau nggak percaya, lihat aja yang kemarin kena kasus Harun Masiku itu. Coba cek orang itu, siapa latar belakangnya. Pasti mengaitnya dengan warna politik partai tertentu. Gitu loh. Lihat aja, waktu mahasiswa. Karena anggota KPU Bawaslu itu biasanya aktivis mahasiswa. Dia aktivis mahasiswa mana? Dan organisasi mahasiswa itu biasanya afiliasinya dengan partai politik mana? Itu Bang. Jadi jangan bilang ini personal dikendalikan oleh presiden. Di dalam itu macam-macam. Warna. Oke, saya kira jelas ya dari seluruh paparan M. Kodari itu memberikan penjelasan bagi kita semua bagaimana sebenarnya kapasitas daripada Profesor Tata Negara Refli Harun terkait soal pengetahuannya masalah pemilu ataupun masalah politik. Nah, bisa dibaca dari hasil paparan ini bahwa ternyata nol besar atau kasarnya dia bodoh sebenarnya dalam konteks politik kalau bicara soal strategi dan seterusnya, yaitu paparan dari M. Kodari. Tetapi yang paling penting yang terakhir saya kira adalah soal KPU. Jadi betul bahwa KPU ini independen, tetapi juga sebenarnya tidak independen, bahwa mereka adalah merupakan orang-orang yang terpilih berdasarkan pengesahan dari teman-teman di DPR RI. Dalam artian bahwa dalam setiap, baik itu anggota KPU maupun anggota Bawaslu sampai pada level bawah, itu ada klaim partai politik di sana. Dan itu kita tidak bisa tutupi dengan, kita tidak bisa menutup mata dengan itu semua, karena memang faktanya mereka dilahirkan pada proses pleno di DPR. Oleh karena itu saya kira tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pihak-pihak di luar sana terkait soal Pilpres ini, kecurangan-kecurangan yang ada bahwa itu dimainkan oleh Pak Jokowi, saya kira nonsens. Karena sekali lagi bahwa KPU ini adalah milik dari partai-partai yang ada di DPR RI, karena dialah yang menetapkan mereka, bukan miliknya eksekutif. Dan bahkan kalau kita pelajari sebenarnya ya independen dalam tanda petik. Tapi faktanya itu yang disampaikan oleh Muhammad Kodari. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.